Selamat siang seluruh peserta webinar yang telah hadir hari ini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dalam acara webinar kita hari ini. Perkenalkan, saya Michelle yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar hari ini. Untuk membuka dan memandu jalannya webinar, saya persilahkan kepada speaker kita hari ini, Pak Rifki, untuk mengambil alih acara. Kepada Pak Rifki, waktu dan tempat saya persilahkan. Cek, cek. Suara saya masuk ya? Cel. Suara masuk aman. Oke, siap. Oke, kita hari ini bakal bahas tentang salah satu sektor atau mungkin use case CRM yang cukup menarik ya. Tentunya bagaimana penerapan CRM ini di industri real estate. Nah, eh, CRM sendiri itu sebenarnya kan banyak banget ininya ya, Cel, ya, apa penerapannya gitu ya di berbagai industri. Nah, di industri kali ini tuh sebenarnya agak cukup menarik nih real estate karena di real estate sendiri pengguna dari CRM itu gak hanya untuk agennya aja, tapi ternyata ada untuk wholesaler dan juga developernya. Nah, untuk selengkapnya saya akan uh, untuk share screen ya untuk apa materi selengkapnya. Oke. Nah, tapi sebenarnya juga udah terlihat ya untuk layarnya. Gimana, Cal? Udah terlihat belum? Iya, udah terlayar di saya. Oke. So, hari ini judul webinar kita adalah solusi CRM real estate lengkap untuk agen, wholesaler, sampai developer. Nah, tentunya edisi untuk menggunakan Begin by Zoho CRM. Nah, tapi sebelum itu kayaknya juga, Cel, saya pengen perkenalan dulu ya, karena mungkin Bapak Ibu di sini juga belum kenalan sama belum kenal saya gitu kan. Jadi saya Rifki, saya marketing strategis dari PT Nukris Teknologi. Saya pribadi punya passion dunia tech, automation dan juga AI untuk penerapannya pada dunia marketing. Nah, beberapa 2 tahun terakhir saya terlibat di berbagai proyek seperti untuk pengembangan onlytobali.com, yaitu uh, platform khusus turis dari India yang ingin berlibur ke Bali. Lalu juga ada pengembangan inbound channel untuk PT Nukris Teknologi menggunakan Zodes dan Sales IQ, di mana di dalamnya juga saya mengoptimasi website, chatbot, dan journey dari pelanggan. Dan yang terakhir juga ada tentang AI dan automation ya, di mana saya juga di dalamnya terlibat untuk social media, email campaign, dan juga pembuatan website. Nah, sebelum itu mungkin boleh follow channel kita dulu ya, follow sosial media kita, di mana di beberapa channel ini kita aktif untuk memberitahu event-event terbaru kita maupun juga wawasan-wawasan di dunia B2B Tech ya, khususnya tentang produk Zoho. Instagram kita di @inokrisna, di YouTube PT Inokrisna, dan LinkedIn PT Inokrisna Teknologi. Nah, sebelum kita lanjut dulu mengenai CRM untuk industri real estate ini, nah, kita perlu tahu ya bahwa sebenarnya sebelum pakai CRM, beberapa industri itu sudah mengalami chaos-nya masing-masing ya, khususnya di industri properti. Nah, berdasarkan data dari kita dan juga pengalaman kita untuk industri real estate sendiri, uh, banyak dari seperti agen real estate maupun wholesaler real estate itu mengalami kendala di informasi klien dan properti yang tersebar di HP, laptop, maupun catatan manual. Nah, hal ini tuh berakibat pada beberapa hal sebenarnya. Pertama adalah sekitar 80%-an transaksi properti itu ternyata datang dari klien lama dan referral. Nah, kalau misalnya leads baru, itu sering sekali terjadi lupa follow up ya, karena sistem yang tidak sistematis tadi. Lalu juga setelah ditelaah, rata-rata conversion lead itu hanya sekitar di 2%-an. Tentunya dengan angka segitu dengan sistem manual, seharusnya itu bisa ditingkatkan lebih lagi kalau misalnya kita menggunakan teknologi gitu ya, atau sistem yang sudah terpadu gitu ya, yang udah dari awal sampai akhir. Nah, di Begin CRM ini uniknya adalah dia hanya satu platform, tapi sudah cukup untuk memberikan ekosistem yang cukup mumpuni ya, dari misalnya leads datang sampai dikonversi menjadi komisi gitu ya bagi para agen real estate. Nah, dan Begin ini ternyata bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan hanya dari satu portal saja secara otomatis. Sehingga kita juga bisa menyebutnya Begin ini juga bukan hanya sebuah CRM, tapi juga bisa seperti
sistem komando terpusat untuk bisnis properti Bapak Ibu semua. Kenapa sih why-nya itu kenapa kita harus pilih bikinnya itu? Karena satu, dibandingkan dengan beberapa CRM yang mungkin ada batasan minimal 100 user dan juga harganya yang sampai jutaan per bulannya, Begin ini dia cukup pro banget dengan usaha kecil menengah maupun industri real estate di mana per bulannya hanya sekitar 90 ribuan saja per user per bulan. Lalu kedua, Begin juga cukup sederhana dan cepat, di mana template-nya pun sudah jadi nanti Bapak Ibu tinggal drag and drop saja misalnya ingin memakai template tertentu. Nah, selengkapnya nanti saya akan demokan secara singkat gitu ya. Lalu juga fokus pada properti. Jadi dibikin sendiri itu sudah ada template jadi di bidang real estate. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung klik saja gitu ya. Jadi nggak usah bikin lagi dari awal. Nah, lalu keempat, bekerja dari manapun. Nah, enaknya si Begin ini, Bapak Ibu juga nggak perlu pakai website gitu ya, pakai website saja atau perlu komputer untuk mengakses CRM. Begin ini juga udah dilengkapi dengan versi mobile-nya. Jadi agen Bapak Ibu nih yang sering site visit atau survei ke tempat ke properti ataupun ke tempat customer, itu bisa melihat pipeline CRM-nya hanya dengan HP saja. Kurang lebih seperti itu. Lalu juga workflow yang ada di Begin. Dari prospek jadi komisi. Nah, secara garis besar memang workflow-nya adalah prospek itu masuk, lalu juga ada sistem untuk pengelolaan leads dan juga follow up-nya, lalu juga ada untuk pengelolaan listing dan inventaris seperti mengelola dokumen, terus juga kayak misalnya ketika leads ini datang dan sedang ACC ya untuk verifikasi proses KPR. Nah, si Begin ini juga udah menyediakan tempat untuk menaruh data-datanya ya, jadi semuanya itu terpusat by satu sistem, jadi nggak terpencar melalui WhatsApp yang nantinya kan jadi kesannya tidak profesional ya kalau mengirim dokumen seperti itu lewat WhatsApp. Dan yang terakhir tentunya transaksi dan pelaporannya, karena hal ini juga paling penting, apalagi Bapak Ibu misalkan bekerja di real estate, itu kan punya agen yang banyak. Bapak Ibu pengen tahu nih, kira-kira benar nggak sih salah saya itu mengunjungi customer, benar nggak sih kalau dia itu melakukan follow up atau cold calling kepada customer-nya gitu. Nah, semuanya akan tersedia di Begin itu sendiri. Nah, dibikin sendiri itu sudah ada otomatisasi untuk menangkap prospek ya, atau mungkin bahasa kerennya itu adalah lead capturing. Di lead capturing yang didukung di Begin CRM itu ada tiga ya yang cocok dengan industri real estate sendiri. Satu itu adalah form real website dan juga landing page. Jadi misalnya kan Bapak Ibu ini punya website masing-masing, punya landing page masing-masing, Begin sendiri sudah ada fitur untuk membuat forms yang nantinya forms tersebut bisa di-embed ke website tersebut. Jadi ketika ada leads masuk ke sana, bisa langsung untuk mendaftarkan diri untuk schedule call atau ketemuan gitu ya. Lalu juga ada leads dari media sosial. Nah, Bapak Ibu di sini yang mungkin sering sekali mengiklankan propertinya menggunakan Meta Ads gitu ya, itu bisa langsung terkoneksi dengan Begin dengan bantuan ekstensi lead chain. Jadi Bapak Ibu yang suka ngiklan di Facebook, di Instagram, dan di TikTok, misalnya nih kayak leads ini ingin menghubungi Bapak Ibu melalui ads, setelah melihat ads tersebut, nanti data leads-nya itu kan langsung masuk ke Begin CRM secara otomatis, jadi nggak perlu input manual lagi. Dan yang ketiga, ini yang paling sering dipakai pastinya, yaitu integrasi dengan WhatsApp. Jadi enaknya Begin juga sudah terintegrasi dengan WhatsApp. Nanti juga saya akan demokan tampilannya seperti apa sih ketika Begin ini diintegrasikan dengan WhatsApp. Nah, berikut integrasi Begin plus WhatsApp untuk bisnis properti. Nah, komunikasi satu portal. Jadi, biasanya kalau CRM dan WhatsApp itu ya misal sebelumnya itu terpisah gitu ya. Nah, Begin dengan misalnya hanya 90 ribuan, Bapak Ibu sudah bisa mengontrol chatnya dari satu portal saja. Contohnya, nih ketika si orang tersebut masuk gitu ya, misalkan halo Zilker Team, atau misalkan halo Ibu, bisa saya lihat propertinya gitu ya misalnya. Nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung jawabnya di sini dengan template yang Bapak Ibu sudah bikin, dan juga nanti riwayat chat dari si customer-nya itu semua akan terekam di portal ini gitu. Entah itu catatan kontak, perusahaan, atau transaksinya itu apa gitu ya. Yang kedua ada manajemen kontak otomatis.
Maksudnya itu adalah, jadi nomor yang atau misalnya leads yang masuk gitu ya, nanti dia akan secara otomatis terekam data kontaknya, perusahaannya, namanya. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu untuk menginput manual lagi. Nah, contohnya di sebelah kiri ini, ya ada basic info, nanti akan langsung terekam dan jadinya udah terotomatisasi juga. Nah, ketiga adalah karena adanya sistem satu portal seperti ini, Bapak Ibu itu sekarang bisa lebih proaktif nih untuk misalnya memfollow up customer atau misalkan bikin campaign-campaign tertentu. Misalnya misalkan Bapak Ibu di sini bekerja sama dengan bank-bank tertentu gitu ya, dan misalnya ada promo-promo nih Bapak Ibu pengen blast nih ke customer gitu kan. Kemarin misalnya terkendala dengan, waduh bunganya tinggi banget, waduh DP-nya nggak bisa nih sekian gitu kan. Nah Bapak Ibu, kalau misalkan ternyata dapat ingin melakukan campaign gitu ya, kayak misalkan DP cuman 2 juta gitu ya misalnya, nah Bapak Ibu tinggal bikin saja tuh apa namanya offeringnya di sini dan nanti langsung blast ke customernya yang sebelumnya sudah chat gitu ya. Jadi template pesan ini juga bisa berfungsi sebagai balasan cepat ya. Jadi ketika ada leads masuk, Bapak Ibu langsung menginstruksikan tuh, kayak misalkan menyambut selamat datang, terus step by step-nya apa gitu kan, 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu juga hemat tenaga gitu ya untuk balas chat customer. Keempat, nah ini juga sama seperti tadi, jadi Bapak Ibu juga bisa ini ya melakukan welcoming message, plus juga Bapak Ibu bisa untuk mengirim email atau menambahkan catatan baru ke leads tersebut gitu. Yang kelima adalah privasi dan kolaborasi tim. Jadi ketika misalnya nomor Bapak Ibu nih kebetulan ya itu sebagai bukan hanya sebagai inbound system saja, tetapi juga sebagai nomor customer service atau pengaduan. Bapak Ibu ini misalkan nanti ada satu admin nih yang mengelola nomor tersebut, dia nanti bisa uh, meneruskan chat tersebut itu ke tim yang terkait dengan permintaan pelanggan. Misalnya ada pelanggan baru, dia pengen survei lokasi, oke, diblas ke agen. Tapi ternyata ada yang chat masuk, itu ternyata apa namanya orang yang sudah deal gitu ya dengan agen siapa dan ingin menanyakan proses KPR-nya seperti apa, terus juga udah ACC atau belum. Nah nanti Bapak Ibu bisa meneruskan kembali ke agen yang terkait, gitu, agen yang khusus gitu kan. Nah jadi fitur yang seperti ini juga cukup bagus di kelasnya ya, dimana fitur ini tuh sudah ada di harga CRM yang hanya 90 ribuan, itu juga sudah cukup mumpuni dan bagus banget kalau menurut saya pribadi. Lalu juga ada widget WhatsApp chat button gitu ya. Jadi widget WhatsApp ini itu adalah portal WhatsApp yang nantinya bisa di-embed ke landing page di website masing-masing Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu kan punya website nih, di pojok kanan sebelah bawah ya nanti bisa ada nih Bapak Ibu ingin ada tombol seperti ini, dan nantinya setiap leads yang masuk itu akan terpancing nih untuk melakukan engage ya, untuk engage dengan Bapak Ibu dengan chat melalui WhatsApp. Nah, jadi Bikin juga sudah mendukung sistem seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya, oke, untuk widget WhatsApp udah ada, bagaimana dengan misalkan formulir nih, contoh studi kasus formulir itu seperti apa? Contohnya seperti ini, Bapak Ibu lagi di pameran gitu ya misalnya. Terus ketika di pameran, apa namanya, Bapak Ibu udah engage dengan customer, dan Bapak Ibu ingin mendorong nih si customer tersebut untuk melakukan meeting. Nah, untuk melakukan meeting tersebut, Bapak Ibu bisa misalkan print si link formulirnya dan masukkan ke dan ditransfer menjadi kode QR. Nah, nanti ketika customer men-scan kode QR tersebut, ya nanti customer nanti tinggal mengisi seperti namanya siapa, ya nama pertama, nama terakhir, lalu juga email dan lain-lain. Nah, ketika customer mengisi data tersebut, itu akan langsung masuk ke CRM-nya. Ya, jadi kalau misalkan biasanya yang terjadi secara umumnya gitu ya di Indonesia, banyak sekali kayak perusahaan real estate atau agen real estate itu mereka masih manual, kayak contohnya pakai Google Form dan juga Google Sheets yang terpisah. Ketika masuk ke Google Forms, si orangnya harus cek di Google Forms-nya satu-satu lagi gitu kan. Terus kalau misalkan apa namanya ingin customer-nya itu melakukan meeting, datanya kan harus dipindahin lagi ke Google Sheets. Nah itu kan manual tuh seperti itu. Nah kalau dengan sistem seperti ini,
akan jauh lebih profesional karena datanya nanti akan langsung masuk ke CRM-nya seperti itu. Dan untuk data apa aja sih yang misalkan Bapak Ibu ingin collect ya, ingin kumpulkan dari customer itu bisa dikustomisasi secara drag and drop, kurang lebih seperti itu. Dan berikut ini ada video singkat tentang gimana sih cara integrasi Begin dengan WhatsApp gitu ya. Nah, untuk demonstrasinya boleh ditonton berikut. Oke, kurang lebih seperti itu ya, bagaimana mengelola atau mengintegrasikan Begin dengan WhatsApp gitu ya. Nah, jadi untuk mengelola prospek dan klien secara cerdas itu, kita harus bisa melihat nih kayak pipeline-nya itu secara visualnya itu jelas gak sih gitu kan. Dari kayak contohnya dari fase pertama sampai dengan closing. Lalu juga follow up-nya apakah sudah terotomatis dan terjadwal atau belum gitu kan. Apakah sudah diintegrasikan dengan WhatsApp atau tidak. Lalu juga untuk riwayat 360 ya, riwayat interaksi gitu ya. Jadi misalnya untuk industri properti sendiri itu kan siklusnya cukup panjang ya dan kadang melibatkan pihak ketiga ya selain daripada customer. Contohnya apa? Pihak bank misalnya atau mungkin pihak notaris. Nah, dibikin ini itu dalam kasus nyatanya sering sekali pipeline yang dibutuhkan itu nggak cukup cuma satu, tapi dibutuhkan untuk sampai sub pipeline bahkan. Maksudnya sub pipeline seperti apa? Nanti setelah ini akan saya demokan ya seperti apa. Contoh kasus penggunaan real estate di CRM Begin. Dan yang terakhir juga untuk segmentasi cerdasnya juga harus dilakukan juga. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jadi di Begin itu juga udah ada fitur tagging ya. Tagging ini contohnya misalnya ada kontak masuk ya. Kontak ini tuh di tag sebagai apa? Apakah sebagai investor gitu ya, yang mana berarti kan punya budget yang besar dan juga harus diprioritaskan ya. Atau mungkin orang-orang yang mesti nanya-nanya saja gitu kan, atau first home buyer seperti itu. Nah, penerapannya itu seperti apa sih? Nah, dibikin sendiri untuk manajemen listing dan inventaris yang terpusatnya itu kalau untuk agen dan wholesaler itu dipusatkan ya dalam satu database. Jadi bisa mengelola banyak listing dan juga bisa melampirkan dokumen dan foto untuk setiap properti. Dan untuk developer itu seperti apa? Contohnya ingin memantau status setiap unit dalam proyek, misalkan apartemen A, B, C gitu kan. Apakah statusnya sedang pengerjaan, udah di booking, DP, terjual, lalu sampai serah terima. Developer bisa melacak itu semua gitu. Lalu juga bisa melacak histori harga dan data pembelinya. Nah, untuk misalnya yang menjadi concern yang seperti tadi saya bilang di industri properti itu kan pasti akan melibatkan banyak sekali dokumen penting ya. Satu, pertama ada kontrak, KTP, mungkin NPWP dan lain sebagainya. Nah, di Begin misalnya
Bapak Ibu nih, misalnya dalam bisnis ada 4 agen ya dengan 1 supervisor, berarti total ada 5 user. Nah, masing-masing dari user ini ada yang bisa di set sebagai admin. Misalnya yang di set sebagai admin adalah supervisor. Supervisor punya downline ya, atau misalkan agen-agennya masing-masing. Nah, agennya masing-masing ini itu bisa sekali untuk uh, dibuat kondisinya agar tidak bisa mengecek pipeline satu sama lain. Nah, kali ini itu berfungsi apa? Satu, untuk menjaga privasi ya, karena masing-masing agen kan punya kliennya gitu ya, yang nanti dia akan mengumpulkan data-data sensitif gitu ya, seperti KTP dan lain-lain gitu. Nah, masing-masing dari agen ini itu juga nanti bisa langsung terintegrasi dengan platform tanda tangan digital ya, karena mungkin saja agen ini kan kalau misalkan pakai cara manual harus mengejar tanda tangan ya daripada klien gitu kan untuk dokumen tertentu. Nah, di Zoho sendiri itu sudah ada yang namanya Zoho Sign. Jadi uh, agen ini nggak perlu lagi untuk ngejar-ngejar tanda tangan secara offline, tapi cukup pakai software aja. Dan juga pembuatan dokumen itu juga sudah bisa tersentralisasi ya dari Begin ini. Dan kalau di Begin ini juga bisa di-set misalkan deadline itu kapan gitu kan. Misalnya setelah survei atau misalkan setelah DP maksimal atau mungkin setelah KPR di ACC, lalu step selanjutnya itu bisa dibikin deadline tertentu ya di setting, yang mana nanti bisa langsung terkirim notifikasi ke agen ataupun ke customer ya mengenai apa yang harus disiapkan. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan Begin ini seperti apa sih tampilan secara real time-nya gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu sebentar. Oke, nah sekarang sudah tampil ya, tampilan sudah terlihat mengenai dashboard Begin by Zoho CRM gitu ya, khususnya untuk industri real estate. So, ini adalah contoh pipeline dari real estate ya, yang merupakan hasil dari customisasi saya sendiri. Nah, di bagian tab sebelah kiri, kita sudah bisa melihat ada 6 ya, 6 bagian yang masing-masing ini yang satu adalah fungsinya pipelines. Jadi pipelines ini adalah alur-alur transaksi ya yang nanti disesuaikan dengan proses bisnis masing-masing. Contohnya nih, kalau misalnya Bapak Ibu di industri real estate nih ingin bikin satu lagi gitu kan template-nya. Nah, dibikin ini juga udah disediakan template jadi tinggal langsung pakai saja ya. Contohnya seperti ini. Tinggal ditunggu dan nanti sudah jadi sudah langsung siap pakai. Nah, ini pipeline ada real estate dan real estate 1 gitu. Lalu juga ada bagian tab untuk kontak. Nah, tag untuk kontak ini itu untuk menghimpun data-data kontak siapa saja, dan nanti Bapak Ibu juga bisa mencantumkan misalnya kontak mana yang penting dan lain sebagainya. Kita langsung simulasikan saja misalnya untuk menambah kontak ya. Contohnya saya ngasal saja di sini. Company name kita isi personal saja dan nomor kita 08, kita asal juga ya nomornya. Oke, kalau sudah tinggal di save. Nah, kalau sudah di save, kita bisa menambahkan tag yang sesuai nih. Contohnya misalnya dengan kontak ini. Contohnya tagnya yang tadi pernah saya bilang, apakah ini tagnya high priority atau misalkan oh ya udah tidak perlu terlalu tidak gimana-gimana. Kita bisa cantumkan di sini misalkan tagnya high priority. Kenapa high priority? Bisa jadi kayak contohnya investor atau mungkin klien yang sudah ready to buy ya, dan yang mana harus diprioritaskan kan kalau misalnya list tersebut. Lalu setelah dari kontak ini kita juga bisa personalisasikan lagi itu dari
file-filenya yang berkaitan dengan leads ini. Contohnya itu apa? Contohnya adalah misalnya leads ini minta brosur digital gitu ya. Nah, brosur digital tersebut bisa drag and drop ke sini dan nanti dikirim melalui email di sebelah sini. Kalau ingin kirim email, tinggal klik hijau sebelah atas dan langsung ketik emailnya di sini. Dan misalkan ingin attach file, bisa langsung lewat komputer ya, dikirimkan lewat komputer seperti itu. Nah ini ya tadi yang Pak Budi ya. Lalu ada untuk company juga. Nah kalau untuk kasus real estate mungkin untuk pelanggan yang sifatnya company ya, contohnya Bapak Ibu kan ada yang menyewakan ruko contohnya. Nah ruko ini kan pasti ada yang disewakan ya untuk kantor-kantor dan lain sebagainya. Bisa juga di save nomornya ya, bukan nomornya. Jadi di dalam bikin ini nomor kontak pribadi dan company itu bisa dipisah ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ingin menambah company tinggal klik kanan di atas, kita langsung simulasikan saja, misalnya PT Properti Sejahtera. Nomornya kita 021, kita asal saja. Websitenya misalkan propertisejahtera.com. Oke, kalau sudah tinggal di save. Nah, sama halnya dengan kontak tadi, kita juga bisa personalisasikan nih di sini untuk misalnya emailnya seperti apa, ingin mencantum filenya juga seperti apa, kurang lebih seperti itu. Lalu juga ada untuk produk. Produk ini, nah, untuk yang nama makanan ini diabaikan saja ya. Nah, tapi di sini saya sudah mencontohkan ya, untuk study case produk itu kayak contohnya seperti ini. Bapak Ibu ada nih kayak contohnya menjual atau menyewakan untuk apartemen atau mungkin residential house gitu ya. Nanti bisa saja Bapak Ibu tinggal langsung tambahkan di sebelah sini. Klik kanan di sebelah atas dan langsung kita isi saja. Misalkan Bapak Ibu menjual Ciputra unit ya, Ciputra di daerah Ciputat gitu. Misalnya produk code-nya apa? Oh ternyata residential house ya. Bisa kita namakan RSD 02. Kategori produknya itu bisa dikosongkan saja kalau misalkan Bapak Ibu mau, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan unit price bisa dicantumkan juga, misalkan cantumkan saja baseline-nya dulu, misalkan 4 miliar. Ya, kalau sudah bisa di-save. Dan nanti produknya akan langsung ditambahkan ke bagian produk. Nah, untuk bagian aktivitas, di bagian aktivitas sendiri, nah ini Bapak Ibu misalkan yang sebagai business owner-nya atau mungkin sebagai manager atau supervisor, Bapak Ibu pengen tahu nih untuk bisa mengontrol bawahannya agar bisa tahu ya apa namanya lebih agar bisa mengetahui performanya secara transparan gitu ya bawahannya Bapak Ibu. Nah, untuk aktivitas sendiri terbagi jadi 4. Pertama ada kalender ya. Untuk bagian sub kalender ini nanti apa namanya downline Bapak Ibu bisa nih mengkustomisasi kayak contohnya di tanggal 1 saya ada janji temu misalkan dengan siapa. Bisa langsung dijadwalkan gitu ya. Nanti tinggal langsung masukkan saja di sini. Atau misalkan pada apa namanya ingin menjadwalkan satu tugas tertentu gitu ya sebagai reminder kayak contohnya ingin kirim penawaran menarik gitu ya atau kirim invoice dan bisa juga melalui bikin ini gitu. Jadi dari satu portal saja. Atau misalnya ingin melakukan panggilan keluar itu juga bisa. Nanti langsung jadwalkan di sini dan nanti bisa terekam ya agendanya. Jadi tidak ada tuh nggak ada lagi tuh yang misalkan bilang saya udah 20 kali nelpon tapi tidak terekam gitu kan aktivitasnya. Lalu untuk task ya atau tugas. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, apakah prepare presentation, apakah revisi proposal, follow up untuk siapa gitu dan lain sebagainya. Begitu juga untuk event dan juga calls. Dan yang terakhir itu ada dashboard ya. Nah, dashboard ini merupakan gabungan daripada performa tadi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, di bulan November dapatnya kurang lebih sekian, di bulan Desember dapatnya sekian. Dan secara marketing funnel-nya juga bisa dilihat, closing bayarnya itu ada berapa, kurang lebih seperti itu.
Dan Bapak Ibu kalau ingin misalkan customisasi sendiri gitu ya, untuk dashboardnya itu bisa juga, dan nanti terbagi menjadi 3, ada yang sebagai KPI, chart, atau mungkin target meter. Dan sebagai tambahan kalau Bapak Ibu mengkoneksikannya dengan WhatsApp, nanti akan tambah satu lagi ya di sini ya di bagian sebelah kiri untuk mengontrol chat yang masuk gitu, kurang lebih. Nah, berikut juga contoh demonstrasi untuk mengisi pipeline ya. Jadi di sini saya pipeline khusus untuk industri properti. Nah, di sini saya sudah membuat nih pipeline industri khusus untuk industri real estate ya. Jadi saya sudah mengkategorikan seperti prosesnya itu seperti apa. Contoh, leads baru masuk. Setelah leads baru masuk, nanti fase selanjutnya ada survei tempat. Setelah survei tempat ada melakukan due diligence. Due diligence itu apa? Contohnya ingin memverifikasi, oh sertifikatnya benar nggak sih, gitu kan? Dokumennya benar nggak nih? Aman nggak nih dari properti ini? Kedua, ada fase negosiasi. Saat negosiasi, kalau misalnya customer tersebut ingin membeli properti secara KPR, akan masuk ke fase KPR. Lalu setelah fase KPR, ada fase lagi untuk pemrosesan AJB ya, akta jual beli. Nah, setelah pemrosesan akta jual beli, ada proses balik nama sampai akhirnya nanti ada fase serah terima gitu ya. Nah, seringkali misalkan seperti ini, di fase pemrosesan KPR itu kan juga ada beberapa sub fase lagi ya, bisa saya bilang. Contohnya itu apa? Contohnya ada pengisian dokumen ya dari mitra bank, setelah nanti juga ada proses verifikasi dari mitra banknya, dan nanti juga ada sampai fase ACC-nya seperti apa. Nah, untuk fase tersebut apakah bisa direkam? Jawabannya bisa dengan memanfaatkan fitur sub pipeline. Nah, di sini saya juga udah bikin ada sub pipeline-nya nih. Contohnya untuk proses KPR, ada pengajuan KPR, ada analisis appraisal, ada penerbitan SP3K, sampai akhirnya akad kredit. Nanti Bapak Ibu tinggal pindahkan lagi apakah dealnya won atau loss, seperti itu. Begitu juga dengan proses AJB. Contohnya, di dalam proses AJB sendiri, ada misalkan fase untuk persyaratan pembuatan AJB itu seperti apa, gitu ya. Lalu ada penandatanganan, dan akhirnya berhasil atau tidak. Begitu juga dengan proses balik nama. Di proses balik nama sendiri, pertama ada pengajuan ke BPN-nya dulu. Setelah pengajuan BPN, ada prosesnya dulu. Nah, di begini ini uniknya, misalnya Bapak Ibu kan sudah melakukan drag and drop seperti ini gitu ya ke fase-fase ini. Anggaplah gitu ya sudah sampai fase negosiasi ya. Di sini saya ada leads namanya Pak Anto. Pak Anto ini ingin tertarik untuk melakukan transaksi properti dengan cara KPR. Nah, saya sudah menyiapkan otomatisasi. Jadi ketika Pak Anto ini sudah sampai fase KPR, di dalam sistem dia akan langsung masuk ke sub pipeline. Nah, tidak ada kan di sini kan, di pipeline utamanya sudah hilang kan. Nah, jawabannya dia pindah ke sub pipeline pengajuan KPR. Nah, nanti Pak Anto akan dipindah-pindahkan lagi ya fasenya apakah sudah ini atau tidak gitu kan. Apakah sudah bisa berlanjut atau tidak. Nah, ketika contohnya dia sudah sampai di fase deal won, dia akan kembali lagi ke fase pipeline utama. Nah, akhirnya dia sudah sampai ke pipeline utama lagi dan lanjut ke proses AJB. Nah, nanti juga Bapak Ibu bisa setting lagi, misalkan, oh ketika dia balik ke proses AJB, dia akan langsung ke pemrosesan AJB, seperti itu. Jadi kurang lebih, itu demo yang dapat saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu nanti tertarik nih, kayak, ingin lebih personalisasi lagi untuk misalnya pengiriman emailnya, campaign-nya, dan segala macam, nanti bisa dibantu oleh tim kita dari Intugrisna. Lebih seperti itu untuk demo daripada demo account-nya ya. Untuk demo bikinnya seperti apa. Sekarang saya akan kembali lagi ke presentasi yang tadi ya. Oke. Tadi kita sudah demo. Selanjutnya, bikin ini jadi bisa bermanfaat untuk berbagai stakeholder ya di industri properti. Contohnya untuk agen properti ya, di mana bikin secara spesifik sudah menyediakan aplikasi mobile, jadi sangat mendukung kegiatan agen. Dan untuk penjual ya, penjual properti bisa mengelola database properti melalui Begin, dan untuk developer juga bisa memantau kinerja ya
sales, konversi, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya untuk pricing-nya itu seperti apa, jadi dibikin ini sangat pro sekali. Contohnya untuk Bapak Ibu yang mungkin belum sanggup komit untuk setahun sekaligus, jadi dibikin itu bisa untuk langganan secara bulanan ya. Untuk bulanan sendiri itu ada di 125.000 dan untuk di Premier ada 207.000 dan untuk bikin 360 ada di 290 ribuan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin nih misalnya ya untuk diskon lagi ya apa namanya ingin langganan secara tahunan, Bapak Ibu nanti bisa dapat diskon sekitar 20%-an ya, 25%-an. Nah, nanti per bulannya jadi Bapak Ibu hanya cukup membayar sekitar 96.000. Begitupun Premier jadi 165.000 dan untuk yang 360 hanya 248.000. Nah, ini kan sudah diskon dari Zoho-nya. Kita ada penawaran cukup menarik nih untuk Bapak Ibu misalkan yang mau berlangganan lewat Indokrisna, kita bisa kasih diskon sebesar 15% berlangganan nih, khusus peserta webinar atau mungkin yang menyaksikan video ini melalui YouTube ya. Nanti nomor kontak akan kita cantumkan di bio. Nanti jadi kita akan bisa kasih diskon lebih ya. Jadi contohnya tadi sudah dikurangi 20%, kita tambah lagi 15%. Itu jadi sekitar 60 atau 70 ribuan per bulannya ya. Setelah ada 15%, setelah ada diskon 15% tersebut. Nah, selain daripada berlangganan, Indokrisna juga sebagai Zoho Consultant ya di Indonesia, itu menyediakan jasa implementasi ya untuk bisnis properti sehingga CRM-nya bisa siap pakai. Nah, jasa kita itu ada berbagai macam, tapi umumnya penerapannya dalam kasus Digin ini pertama adalah jasa migrasi data. Jadi contohnya Bapak Ibu dari manual ingin pindah semuanya ke sistem gitu ya, ingin dibantu migrasi data, itu bisa melalui kita. Lalu juga Bapak Ibu nih belum pernah bikin sosial medianya gitu ya, atau apa nih belum bikin websitenya gitu ya. Nah, bisa kita bantukan setup-nya juga di sana. Selain itu, setelah melakukan proses teknis tersebut, kita juga bisa membantu untuk customisasi ya. Maaf, maksudnya melakukan workshop atau training gitu ya ke tempat Bapak Ibu. Jadi selama 2 jam kita bisa melakukan pelatihan ya bagaimana cara menggunakan Begin ini untuk properti Bapak Ibu. Dan yang terakhir dukungan prioritas via WhatsApp. Nah, untuk Bapak Ibu yang telah komit untuk langganan 1 tahun dan juga untuk untuk sudah mengorder jasa di Indokrisna, kita juga akan siapkan langganan dukungan ya. Misalkan Bapak Ibu ingin bertanya tentang penggunaan Zoho ini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang ingin menjadwalkan atau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi kami ya untuk sesi konsultasi maupun demo gratis. Nah, kalau Bapak Ibu juga mau ingin free trial selama 30 hari, bisa menghubungi konsultan kami, yaitu Michelle, ya, yang kebetulan jadi moderator juga pada hari ini. Tinggal hubungi nomor di bawah saja ya. Dan tapi untuk proses free trialnya itu ada sedikit syarat, yaitu di mana Bapak Ibu sebelumnya belum pernah klaim free trial bersama Indokrisna ya. Jadi tidak diperkenankan untuk multi secara akumulasi ya, tidak diperkenankan akumulasi free trial gitu gratisnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi kontak center kami dan juga email kami ya. Dan juga bisa menghubungi website kami di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, saya akan kembalikan lagi ke Michelle. Baik, Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rifki yang telah berbagi ilmu, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dari awal hingga akhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan menjadi inspirasi baru bagi kita semua. Kami juga mohon maaf apabila selama pelaksanaan webinar ini terdapat kekurangan, baik secara teknis maupun non-teknis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar kami berikutnya.